Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi unzila 'alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah, lanjut dengan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Menyambung yang kita sampaikan pada pertemuan yang terdahulu bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab petunjuk. Apapun yang akan kita kerjakan, petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Semua aspek kehidupan itu semuanya ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Kita anggap bergawi apa aja ada di dalam Al-Quran petunjuknya. Nah, apabila ada di Quran. Anda mengolah tuntut di Quran ada. Anda petunjuk mengolah donat di Quran ada. Anda pengen mengolah apa itu? Bisakah burger, semuanya ada di dalam Al-Quran. Quran ini lengkap, kitab petunjuk. Kalau resepnya tidak ada di Quran, petunjuknya ada. Kalau resep donat tidak ada di Quran. Buat kimuya, buat di Intalu tidak ada. Tapi kalau petunjuknya ada. Jadi kitab petunjuk. Petunjuk itu adalah sesuatu yang umum, tapi memberikan kejelasan, memberikan keselamatan, kemana arahnya yang harus ditempuh. Nah, ini petunjuk. Nah, kayak kita hendak ke hari, karena ada tulisannya pilih hari, belok. Nah, itu petunjuk namanya. Ikuti petunjuk tadi, nyampe insya Allah pada hari. Karena sampai ganti-ganti hari belok kanan aja, ikuti lagi terus. Karena sampai sana belok kiri pulang, ikuti pulang, akhirnya nyampe. Kalau kita ingin selamat, nah kayak itu juga ikuti petunjuk Al-Quran. Kayak apa dia? Hendak mengolah donat, hendak mengolah wadai, cucur, maka di Quran petunjuknya. Oh ya Allah, yang Anda mengolah donat kah, Anda mengolah wadai apa aja kah, misalnya. Bila belum bisa, apa petunjuk Allah? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertakun lawan yang sudah tahu bila belum tahu. Nah, itu petunjuknya. Kalau Anda belajar mengolah donat, kita perlu tahu petunjuk Al-Quran berapapun lawanan tahu. Nah, itu petunjuknya tuh secara umum. Karena tahu itu mengajari pian. Nah, ini caranya, cara mengolahnya. Berapapun kalau mengajarinya, sebenarnya udah apa kalau mengajarinya tuh. Rahasia ya, rahasia dapur ya. Nah, ini ada jualan kayak itu, tidak mau kecuali wali pilotnya. Kalau nyepir waktu bila anak bisa dasar kayak itu juga
dunia perdagangan kan, ada yang gratis ya. Nah itu petunjuknya namanya itu. Bila belum tahu, belum bisa, caranya bertakut lawan yang sudah bisa, bertakut lawan yang ahlinya. Ahli zikri, bujur ahli, mengetahui tentang itu. Jangan juga bertakut lawan orang yang setengah-setengah tahu. Yang setengah tahu apa nih? Cara mengolah untuk dari sama aja dari dua kan tuh, sama-sama bantat. Kalau kamil, kalau kasar menawak kucing, sakitan kucing ditawak. Nah ini kenapa petunjuk Al-Quran seperti itu? Nah kemarin kita sedikit menyinggung bagaimana petunjuk Al-Quran tentang kesehatan. Malam diantaranya supaya kita sehat, wa antasumu khairul lakum, puasa insyaallah sehat. Di bulan puasa kita akan lebih sehat insyaallah. Awak kita lebih normal di bulan puasa ini. Berat badan kita lebih normal di bulan puasa. Terus ya, lebih mundur di bulan puasa ini. Biasanya ke depan ada mundur terus bulan puasa lebih normal insyaallah. Biasanya selawat sesaknya dengan rogan, nah ini normal berarti. Kemudian ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, maka yang bagus, yang halal dan thayyiban, yang halal dan bagus, baik bergizi. Ayat surah. Kemudian setelah itu kalau mau sehat juga kulu wasrabu wala tusrifu, maka minum jangan berlebihan, jangan lewat batas, insyaallah sehat. Kalau kita makan sekedarnya, seperlunya, minum seperlunya, maka insyaallah ini sehat. Ini petunjuk kepada kita dari Allah. Kadang-kadang di bulan puasa, terutama ketika berbuka, kita ini kadang terkontrol lagi makan. Semuanya mau kita makan. Bagi kalau kita sore-sore jalan, ibu-ibu ke pasar Wadas itu, pasar sore itu semuanya menarik itu. Semuanya hendak itu kali. Minuman berjejer, jangan berat ini. Tukari. Sudah waktunya maghrib sampai di rumah, diminum segelas, ramai sudah lapar tadi, haus tadi, tidak ada lagi, namun gebu-gebu tadi. Maka ini jangan berlebihan, makan, minum, jangan berlebihan. Puasanya sudah bagus menyehatkan, tapi kalau dalam berbuka puasanya berlebihan, nah ini menjadikan perlawanan juga. Jadi kurang sehat. Mbak Maghrib garing, Mbak Maghrib sakit perut, WC, terawih, ya kan? Sarapan hari angka itu misalnya rutin kalau nah ini maka puasa sehat ya. Nah kenapa tidak sehat? Karena makan minumnya waktu berbuka berlebihan. Kemana hasilnya? Ke parutnya. WC tadi belum keluar lagi, sampai orang beli tarawih kan masih di WC aja misalnya. Ini jangan sampai kita berlebihan makan dan minum. Kulu wasrabu wala tusrifu. Nah ini penting ini, baik di luar bulan puasa ataupun terutama di bulan puasa ini harus terkontrol makan minum kita seimbang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan apapun jika dikonsumsi berlebihan maka tidak baik buat kita. Kata orang dokter bilang kebanyakan makan yang manis karena bagus juga, gula pulang naik kena. Kebanyakan makan yang guling-guling terus, yang masin-masin terus,
ada bagus juga ya dokter. Apa bilangnya? Apa bilang dia guling-guling terus tuh misalnya? Nah misalnya naik darah tinggi pulang. Kata dokter misalnya bilang kebanyakan yang pedas-pedas terus. Jadi penyakit juga baru pulang dihantamnya, maka lambungnya bila berlebihan. Jadi semuanya itu bisa kita nikmati asal kita sekedar. Kalau kita menikmatinya sekedarnya, maka jatahnya itu awet, insya Allah. Jatah buat kita tuh, kita menikmati manis ala kadarnya aja. Jatahnya awet sampai Tuhan tahu aja makan yang manis-manis. Kita menikmati yang lama-kelamaan, misalnya bulan, jatahnya itu ala kadarnya aja, bisa sampai Tuhan ya, masih ada jatahnya. Tapi dihantam ke habis, mulai amruk sudah habis jatahnya umur sekian, kata dokter dia tidak boleh makan lagi yang lama-lama. Nah stop dokter dia makan kantang aja lagi. Nah, habis jatah makan nasi kan diganti kantang aja lagi. Wortel dia karena dia beli kan. Nah ini kenapa? Karena diporsir mana nih berlebihan. Nah, jadi ala kadar. Semua yang kita makan ini harus sekedarnya juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat susunan ayat ini, kulu wasrobu, makan dan minum. Makan dulu, makan, kemudian wasrobu dan minum. Kalau mau mengikuti ayat ini bagus. Kalau mau mengikuti aturan ayat ini, setelah makan, selesai makan, baru minum. Ini yang bagus. Dan ini ternyata sudah diteliti oleh para pakar kesehatan. Ternyata memang ini baik. Meskipun di dalam ayat ini bukan untuk supaya kita beraturan, berurutan seperti itu, makan dulu selesai baru minum, tidak. Cuma andai kata dilaksanakan seperti itu bagus banget. Bahkan ada orang yang mengamalkannya itu dengan jeda beberapa menit, bahkan ada yang dengan jeda beberapa jam hanya minum, ada juga andai. Dan ternyata itu bagus banget. Ketimbang dibandingkan dengan makan, minum, campur itu lebih bagus yang makan dulu selesaikan, setelah selesai makan tutup dengan minum. Kalau bisa dengan langsung ya, jangan langsung, ada jeda juga makan lah, stop dulu. Juga bapak-bapak dia berokok dulu misalnya, sebatang-batangan, ada minum misalnya, enggak itu tuh. Nah itu berjedaknya kayak menurut kawan, tapi tergantung kebiasaan kita. Ada orang yang makan itu sambil minum, ada khawatir, kadang belum suruh banyu, tabuk nasinya. Nah ini perjuangan kayak kadang itu bebas saja, kadang harus kayak itu susunannya. Cuma itu hasil penelitian sebagian orang. Nah ternyata itu ada nilai positifnya di situ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara lagi bahwa petunjuk Allah supaya kita ini sehat, supaya kita ini sehat. Karena sehat ini mahal, jadi perlu kita menjaga kesehatan. Kita perlu istirahat yang cukup. Ini Allah juga yang menyuruhkan supaya kita ini ada istirahat yang cukup. Bahwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Allah menjadikan malam itu ibadah
menjadikan tidur itu untuk istirahat. Kemudian Allah jadikan siang untuk berusaha. Nah, di sini ada keseimbangan. Jadi perlu keseimbangan antara bekerja dengan istirahat. Kalau mau sehat, jangan juga terlalu porsir, kerja terus sampai lembur, ada beraturan lagi bodinya. Ini bisa menyebabkan terganggu kesehatan juga. Orang kerja misalnya sampai sore, stop sudah, istirahat malam itu. Karena kejar target, lembur pulang. Dari sore kata bos, kita kerja sampai jam 2 pagi, sampai jam 2 pulang. Jam 2 balik ke rumah, sholat subuh ya, berangkat pulang jam 7. Karena lembur pulang nanti itu. Nah, ini kurang istirahat bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi kita perlu istirahat juga badan kita. Nah, seperti awak kita di bulan puasa ini diistirahatkan. Perut kita ini istirahat. Alhamdulillah di bulan puasa ini ada jeda perut kita ini, pencernaan kita ini dari bekerja mencerna makanan-makanan. Maka awak kita juga, jasmani kita juga perlu istirahat yang cukup. Maka ini harus jadi perhatian kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.